Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang rodok redup dengan suasana sing koyoke saloke wis liburan. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih istiqomah, kita masih dihadirkan, kita masih dikasih langkah, dikasih diiringi oleh hidayah dan juga inayah, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari tentang syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat lisan-lisan para ulama, lewat karangan-karangan para ulama, lewat sesuatu yang dirumuskan oleh para ulama kita, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari dalilnya dari sana dan dari sini. Istilahnya tidak perlu kita metik-metik Al-Quran, ngumpul-ngumpulkan, oh ternyata rumusnya seperti ini, ngumpul-ngumpulkan dari hadis, oh ternyata rumusannya seperti ini, oh yang dihalalkan bagi orang haid ini, yang haram ini, yang halal buat orang yang nggak punya wudhu ini, yang nggak punya wudhu ini. Nggak perlu, kita nggak perlu nyari-nyari, oh petikan ayatnya ini, petikan ayatnya ini, petikannya ayatnya ini, atau hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini, atau yang disaksikan para ulama, atau yang disaksikan para sahabat. Nggak perlu, kita sudah dirumuskan oleh para ulama kita, tersedia di dalam karangan-karangannya yang sangat mudah difahami, yang sangat gampang untuk kita pelajari. Sama halnya ibaratnya seperti kalau jenengan masuk ke dalam satu restoran, jenengan semuanya masuk ke dalam satu restoran. Oh Pak, saya pesen sate kambing atau gulai kambing, pesan sate kambing, gulai kambing. Perlu ndak kira-kira kita ke dapur, ini yang masak siapa, dalilnya motong kayak gini ini dari mana, kecapnya asalnya dari mana, kacangnya dari mana, kambingnya punyanya siapa, beli piye. Nggak perlu kan kita, repot itu namanya, ngerepotin diri. Wong kita masuk restoran itu biar bisa makan, habis itu langsung pulang gitu, ndak usah isah-isah, ndak usah ringkes-ringkes. Itu kan yang diinginkan dari kita masuk ke dalam restoran. Begitu juga para ulama kita. Para ulama kita itu kalau diibaratkan seperti koki-koki agama, seperti para perumus agama, sehingga kita ndak perlu repot-repot lagi untuk mencarinya atau nyari satu persatu. Kalau misalkan pengen, oh saya pengen tahu dalil asalnya, saya pengen tahu genai dari mana, boleh, silahkan dijelentreh nih, tapi kita sak menten-menten, ini seumur hidup kita ngajine mek ben kemis, 1 jam, seumur hidup ndak bar, bahas tentang satu kitab aja. Misalkan kita ngambil Muwatta'nya Imam Malik, saat gini, jadi kitab-kitab besar-besar di situ para ulama merumuskannya, atau Bulughul Maram, syarahnya Ibanatul Ahkam dan lain sebagainya. Ini sulit sekali, maka kita ngambil yang simple, kita ngambil yang kecil, kita ngambil yang tipis, yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau menyusunnya dengan kata-kata yang sangat simpel, sangat gampang untuk dipilah-pilah, sangat gampang untuk dihafalkan, sangat gampang untuk kita memahaminya. Oh ini loh yang dilarang, oh ini loh yang boleh, oh gini loh kalau kita mau sholat, sebelum sholat harus kayak gini, tengah-tengah sholat harus kayak gini. Nah, semuanya sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Jadi kitab fikih itu dari mulai yang paling tipis sampai yang paling
tebel itu ada, nggih. Sampai yang jilid-jilidnya puluhan, nggih. Itu ada semuanya kalau kita mau mengkajinya secara mendetail, nggih. Tapi lek kayak kadarnya emak-emak sing wis repot karo rego brambang bawang ae bangga. Ngaji kuwi kan ndak kemput-kemput. Wes itu tugasnya anak-anak pondok aja. Itu tugasnya anak-anaknya jenengan atau bahkan tugasnya cucu-cucu jenengan. Kalau pengen ngaji yang benar, kalau pengen ngaji secara tuntas, pengen ngaji sampai tingkat tinggi, tugaskan nggih jenengan bagian tungak nih nggih. Semoga sabar belajarnya, semoga telaten belajarnya, semoga dapat hidayahnya, semoga dapat inayahnya, semoga dibantu hafalannya, semoga jadi ilmu yang barokah manfaatnya gitu tok ae nggih. Gampang nggih urip niki gampang nggih, ora usah angel-angel. Umat mana nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kita masih di dalam bab yang membahas tentang larangan bagi yang batal wudu. Oke. Jadi judul yang beliau letakkan di sini adalah hal-hal yang dilarang bagi orang yang batal wudu, tapi isinya atau babnya mencakup semuanya. Yang batal untuk wudu ada, yang batal yang sedang berhadas besar ada, bahkan yang sedang haid pun juga ada. Kemarin kita membahas faslun wa man intaqada wudu harum alaihi shalah wa tawaf wa hamlul mushaf wa masahu illa lis-sabilid dirasa. Jadi pasal yang membahas tentang barang siapa yang batal wudunya maka haram bagi mereka 4 hal, yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga membawa Al-Quran, yang keempat memegang Al-Quran. 4 perkara ini, 4 hal ini, 4 jenis ibadah ini adalah jenis ibadah-ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci sempurna. Kamalut thaharah, yang harus dalam keadaan kesempurnaan suci. Kesempurnaan suci itu apa? Ya ndak berhadas kecil, juga ndak berhadas besar. Orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar ndak boleh melakukan 4 hal ini. Salat ndak boleh, salat dan semua jenisnya salat, mau itu sunnah ataupun wajib, mau itu yang bentuknya seperti salat ataupun tidak, maka semuanya hukumnya haram. Sama juga halnya sujud syukur. Sujud syukur itu tidak boleh kalau tidak punya wudu. Jangan biar misalkan dapat hadiah, dapat bonusan dari perusahaannya uang 100 juta misalkan, saking senengnya melek sujud syukur, padahal ndak punya wudu, yo ndak punya wudu, yo ndak ngerti kiblate ngendi, ini namanya bukan sujud syukur tapi syukur sujud. Bukan sujud syukur tapi syukur sujud. Jadi sholat dan semua jenisnya sholat. Dan yang kedua adalah tawaf. Tawaf mau itu sunnah ataupun wajib juga haram. Dan yang ketiga dan keempat adalah memegang Al-Quran serta membawa Al-Quran. Ini juga tidak boleh dilakukan kecuali kita dalam keadaan suci yang sempurna. Jadi beda antara haliyahnya atau keadaannya orang dengan Al-Quran dengan perempuan sama laki-laki itu beda. Kalau Al-Quran sama kita, Al-Quran sama manusia, ini beda dari segi jenisnya. Kita manusia, ini Al-Quran. Al-Quran yang bahkan para sahabat-sahabatnya Nabi itu seringkali mereka itu ketika melihat Al-Quran atau membaca Al-Quran, mereka itu mengatakan hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini adalah firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Setelah itu nangis mereka tidak berhenti, karena sadar betapa besar nikmat yang mereka dapatkan karena diturunkan Al-Quran kepada diri mereka. Akhirnya genah semuanya. Jadi saking takdzibnya para sahabat dengan Al-Quran sampai seperti itu. Jadi baru ngelihat Al-Qurannya aja sudah nangis. Lah dhewe kan golek isi ayat sing sekiranya itu bisa menyentuh di hati. Kuye kadang-kadang enggak tersentuh nggak tersentuh. Rasulullah SAW itu salah satu surat yang bikin beliau itu sampai keluar uban, sampai keluar uban itu surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah
Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi hal-hal surat-surat yang menceritakan tentang ahwalul qiyamah itu bikin Rasulullah itu keluar uban. Itu kan ndak oleh aman. Bang mikir lombok kuwi mangarai nggih. Jadi haliyahnya keadaan kita dengan Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an ini kenapa sih kok ndak boleh kita pegang? Kenapa? Kenapa kok Al-Qur'an ini ndak boleh kita pegang? Yang pertama nggih, dalilnya jelas nggih. Yang pertama dalilnya jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an ini adalah kalam ataupun tulisan yang tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci, oleh orang-orang yang sempurna di dalam suci mereka. Dan ilahnya atau alasannya adalah karena mulianya Al-Qur'an tersebut, karena kemuliaan dari Al-Qur'an tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Salah satu hal yang bisa meningkatkan takwanya seseorang adalah ketika kita sebagai manusia, sebagai umat muslim mampu menghormati semua yang menjadi tanda-tanda kebesarannya Allah Ta'ala sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsinya. Al-Quran, gimana cara kita menghormatinya? Ditaruhnya harus di tempat yang atas, tidak boleh ditaruh di bawah, tidak boleh diinjek, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dilempar, tidak boleh dibakar, gitu. Ini semuanya adalah cara kita untuk menghormati Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah tidak boleh memegang, tidak boleh membawanya kecuali dalam keadaan suci. Beda sama manusia, kita sama laki-laki. Kenapa sih laki-laki sama perempuan ketika mereka berwudu, setelah itu sentuh-sentuhan, bersentuhan satu sama lain, ini membatalkan wudu. Kalau kita sentuhan sama Al-Quran, batal enggak wudu kita? Enggak, makanya enggak boleh. Walaupun misalkan saya pengen bawa Al-Quran, tak pegang pakai tisu, atau pakai kain gini, saya megangnya gini, boleh apa enggak? Enggak boleh. Beda antara kita sama Al-Quran dengan kita sama laki-laki. Kalau kita sama laki, jenengan misalkan mau berangkat ngaji, ya tak berangkat ngaji, salim dhisik. Padahal kita pengen tetap punya wudu, pengen hadir majelis dalam keadaan berwudu. Piye iki salime? Dikasih HL enggak apa-apa. Pakai sarung tangan, salime neng batu. Nah neng kene bangga batal gitu. Salimnya di sini. Gimana ini? Boleh. Kenapa? Karena ilahnya antara laki-laki dengan perempuan itu yang membatalkan wudhu adalah karena jenis mereka berbeda, tapi sama sebagai apa? Sama sebagai hamba-hamba Allah, sama sebagai sesama manusia. Jadi ini tidak apa-apa kalau pakai hail seperti itu, atau pakai pembatas seperti itu. Tapi kalau sama Al-Quran tidak boleh. Kalau megangnya pakai ud, pakai pulpen atau pakai siwak, atau kalau jenengan ngaji di HP terus pakai yang kayak pulpen itu, gimana hukumnya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Atau kita lagi haid nuliskan Al-Quran, silahkan, karena ada batas antara kita dengan Al-Quran. Tapi begitu dia menjadi tulisan, dipegang seperti ini, hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Jadi 4 ini tadi: sholat, tawaf, hamlul mushaf, megang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Ini tidak boleh bagi orang kecuali mereka sempurna kesuciannya, yaitu punya wudu dan tidak dalam keadaan junub. Lalu setelah itu wa alal junubi, setelah itu beliau mengatakan, Habib Abdullah mengatakan, wa alal junubi hadhihi qiraatul Quran wa muqtul fil masjid. Sedangkan bagi orang yang sedang junub, orang yang sedang junub itu apa? Orang yang sedang junub itu berhadas besar. Orang berhadas besar ini karena 2 hal. Orang kena hadas besar ini, hadas besar yang namanya junub ini karena 2 hal. Karena apa? Karena keluar mani, atau keluar sperma, atau karena bersenggama. Karena keluar sperma atau karena bersenggama, ini menjadikan mereka orang-orang yang berhadas besar. Dan orang yang berhadas besar itu fi bu'di anillah, mereka
keadaan mereka sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kalian sedang junub, kalau kalian sedang junub jangan masuk ke dalam masjidku. Kalau kalian sedang junub jangan baca Al-Qur'an walaupun cuma satu huruf, tidak boleh. Katanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah ketika beliau itu wudu, setelah itu ngaji, masuk ke dalam masjid, setelah itu beliau membaca Al-Qur'an, beliau mengatakan kepada para sahabat, hakadza yakun, seperti inilah harusnya keadaan kita ketika membaca Al-Qur'an. Wudu dulu baru baca Al-Qur'an. Wudu dulu baru setelah itu membaca Al-Qur'an. Dan untuk orang yang sedang dalam keadaan junub, jangan sampai mereka melafatkan apapun dari ayat-ayat Al-Qur'an walaupun cuma satu huruf. Nah, dari sini jelas, berarti apa? Yang dilarang bagi orang junub, orang yang sedang junub atau berhadas besar itu 4 hal yang tadi, sholat, tawaf, megang Quran, baca Al-Quran, tidak boleh, ditambah dengan 2 hal lagi. Apa itu? Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini untuk orang yang berhadas kecil tidak masalah. Untuk orang yang hadasnya itu hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Enggak punya wudhu. Jangan misalkan hadir yasinan, tidak pakai megang buku yasin. Mau coba bareng-bareng, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mantut. Gimana ini kira-kira? Boleh enggak diteruskan bacanya? Boleh enggak kita teruskan baca Al-Quran bareng-bareng seperti itu? Boleh apa enggak? Boleh. Enggak perlu keluar ngambil wudhu dulu baru itu neruskan, enggak perlu. Walaupun dalam segi pahala berbeda. Dari segi pahala berbeda. Katanya paling sempurnanya bacaan Al-Quran atau yang paling banyaknya Allah Ta'ala memberikan pahala di dalam bacaan Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu dibaca ketika kita berdiri di dalam sholat. Ketika kita berdiri di dalam sholat itu pahalanya paling tinggi. Setelah itu apa? Di luar sholat dalam keadaan berwudu, itu separuhnya di dalam sholat. Jadi di dalam sholat paling sempurna. Di luar sholat tapi punya wudu, separuhnya. Di luar sholat tidak punya wudhu, separuh nenek. Jadi di luar sholat tidak punya wudhu, ini separuhnya orang yang punya wudhu. Tapi boleh apa enggak? Boleh. Jadi ketika kita sedang berhadas kecil tetap boleh baca Al-Quran, tapi kalau sudah berhadas besar tidak boleh baca Al-Quran sama sekali. Orang yang junub ini tidak boleh membaca Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mendengar dari Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran malam yakun junuban walau harfan. Jadi bacalah Al-Quran selama kamu itu tidak junub. Kalau kamu lagi junub, baca satu huruf aja jangan sampai. Baca satu huruf aja jangan sampai. Tapi di sini para ulama memilah-milah. Para ulama kita memilah-milah apa semua bacaan dari Al-Quran yang tidak boleh dibaca ketika kita junub atau ketika kita haid atau kita dalam keadaan tidak suci. Para ulama mengatakan yang mutlak haram adalah ketika kita membacanya biqasdil qiraah, dengan niat qiraah, dengan niat membaca. Kalau unsurnya membaca, unsurnya tilawah, unsurnya nyari pahala dari bacaan tersebut, ini tidak boleh. Jadi unsurnya itu adalah mutlak membaca, ini tidak boleh kalau kita sedang haid atau kita sedang dalam keadaan junub. Nah, ini tilawah. Nah, yang boleh gimana? Yang boleh kalau untuk doa. Kalau untuk tahassun, jaga diri, atau untuk ngaji maksudnya pengajian seperti ini, cerita, ngutip-ngutip untuk belajar, untuk mengajar, niat-niat yang lainnya selama bukan untuk tilawah, maka ini para ulama sepakat tidak ada keharamannya. Bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak haram. Mau panjang, mau pendek. Panjangnya itu paling pol sak berapa? Sebagian ulama mengatakan porsi terpanjang kita boleh baca Al-Quran ketika haid itu adalah surat Yasin.
di dalam sampai ke tingkat surat Yasin. Kalau di bawahnya surat Yasin istilahnya pendek dan niat kita bukan untuk tilawah, niatnya bukan untuk qiraah, maka boleh. Niatnya bukan untuk baca, boleh. Tapi kalau misalkan di atasnya Yasin, walaupun niatnya lain, tidak boleh. Niatnya bukan selain bukan selain membaca, tetap tidak boleh. Jadi kalau pendek boleh, membaca Al-Ikhlas kayak ini yang ada di dalam rotib, di dalam tahlil. Nah, itu kan pendek-pendek kutipan-kutipan dari ayat, kutipan-kutipan dari ayat. Selama niatnya itu bukan untuk membaca, maka tidak apa-apa. Yang selain itu tidak boleh. Wa taratan yaqsiduhuma fa yahrum, wa taratan yutliq fala yahrum. Seperti yang kemarin kita bahas 4 keadaannya orang baca Al-Qur'an ketika mereka berhadas. Yang pertama haram secara mutlak kalau niatnya hanya membaca Al-Qur'an. Yang kedua tidak haram atau halal secara mutlak ketika niatnya selain membaca Al-Qur'an. Terutama untuk belajar dan juga mengajar maka boleh. Dan kadang-kadang dua-duanya aku baca sekalian yang lain. Baca ayat sekalian untuk yang lainnya. Jadi misalkan baca surat Al-Muluk, niatnya untuk bentengi diri dari azab kubur, tapi ditambahi juga dengan tilawah, sekalian saya tilawah. Ini juga tidak boleh. Dan yang keempat wa taratan yutlik fala yahrum. Tapi yang keempat dimutlakkan. Mutlakan itu halah pokoknya baca. Nah, ini malah ndak apa-apa. Jadi 2 keadaan boleh, 2 keadaan ndak boleh. Yang ndak boleh adalah kalau membaca Al-Qur'an dan atau membaca dengan 2 niat, niat membaca dan niat yang lainnya. Ini ndak boleh. Yang 2 lagi boleh, yaitu diniatkan untuk yang lain atau dimutlakkan atau istilahnya wis pokoknya dibaca. Nah, seperti itu maka hukumnya tidak apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang keharaman bagi orang junub adalah iktikaf atau al-lubthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Jadi berdiam diri di dalam masjid ini sekiranya apa? Sekiranya orang masuk, setelah itu duduk. Walaupun setelah itu berdiri, setelah itu pergi, gimana hukumnya? Tidak boleh. Kalau kita sedang dalam keadaan junub atau sedang dalam keadaan haid, tidak boleh. Masuk ke dalam masjid untuk diam, untuk berdiam diri di dalam masjid, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau murur itu apa? Murur itu masuk dari satu pintu untuk keluar dari pintu yang lainnya, ini tidak apa-apa. Dengan misalkan masuk ke dalam masjid, naruh barang di masjid, habis itu ke toilet, ke WC-nya, ternyata haid, ternyata keluar darah haid. Kipiye, tasku kadung ada di dalam masjid, boleh tidak diambil? Boleh. Sekedar ngambil, setelah itu keluar lagi tidak apa-apa. Tapi kalau masuk ketemu koncone terus piye ngene gimana? Tidak boleh. Walaupun berdiri. Jadi masuk ke dalam masjid untuk berdiam diri di dalam masjid itu bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub itu hukumnya adalah haram. Jadi di sini kaitannya bukan karena mengotori masjidnya, tapi karena memang orang itu dalam keadaan tidak boleh berada di dalam masjid. Seperti yang dikatakan Nabi, la yahillu li masjidina hadza, haram, hukumnya tidak halal bagi orang yang sedang haid, yang sedang junub berada di dalam masjid-masjid kami. Jadi masuk, setelah itu berdiam diri di situ, hukumnya adalah haram. Al-mukuth. Apalagi iktikaf, niat iktikaf lagi haid, gimana? Tidak boleh. Al-lubthu fil masjid. Al-lubthu at-taraddud. Begitu juga dengan wirawiri. Wirawiri ya ndak oleh. Wirawiri piye? Ya melbu, metu. Atau saya enggak berdiam diri ya Kak di dalam masjid, nyapu lah piye. Nyapu masjid, hukumnya ndak perlu. Kata idza lam takhaf talwitha al-masjid. Jadi mau takut mengotori ataupun ndak takut mengotori, hukumnya haram.
Itu yang kedua, tambahannya bagi orang yang sedang dalam keadaan junub. Dan yang terakhir di sini wa 'alal haid wan nufasa hadhihi. Nah, bagi orang yang sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, semua hal yang tadi, 4 hal yang khusus untuk hadas kecil plus yang untuk hadas besar, berarti 6 hal ini tadi semuanya tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang dalam keadaan haid. Jadi mulai dari sholat, tawaf, megang Quran, bawa Al-Quran, baca Al-Quran, setelah itu berdiam diri di dalam masjid, 6 hal ini tadi semuanya tidak boleh, masih ada tambahannya lagi. Apa tambahannya bagi orang haid? As-shaum, puasa. Puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan haid itu haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Aku panggah milik poso pokoknya Ramadan tidak boleh. Saya Ramadan tidak boleh bolong. Saking pengennya pahala. Saking pengennya pahala puasa di bulan Ramadan, saya tidak boleh bolong ini puasa Ramadan. Keluar darah tetap puasa. Gimana hukumnya? Haram dan tidak sah. Puasanya itu tadi tidak sah. Kalau tidak sah berarti gimana? Yo harus dikodok di hari yang lainnya. Dikodok di hari yang lainnya. As-shaum fa idzan taqadat fa idzan qata'ad dam halalah as-shaum walau qabla al-ghusl. Jadi puasa ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaisa lil haid. Bukankah orang yang sedang haid itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat? Boleh puasa, tidak boleh sholat, berarti haram hukumnya puasa. Dan Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, kunna, kami di zaman Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengkodok perkara-perkara, mengkodok puasa yang kami tinggalkan ketika Ramadan, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat-sholat yang kami tinggalkan ketika kami dalam keadaan haid. Jadi kalau puasa dikodok, kalau sholat tidak perlu dikodok. Jangan haid 5 hari misalkan, bar suci tak kodoi 5 dino, nggak perlu. Jadi kalau puasa wajib dikodok, kalau sholat tidak perlu dikodok. Enggak nih oleh dikodok, tidak karu-karuan ini. Nah, asom, dan dikatakan puasa ini haram bagi orang yang sedang haid, haram bagi orang yang sedang haid. Dan kalau darahnya sudah berhenti meskipun belum mandi, darahnya sudah berhenti meskipun belum mandi, sah puasanya. Jadi darahnya sudah berhenti tapi belum mandi suci, hukumnya sah puasa orang tersebut. Yang penting malamnya sudah niat. Atau junub, orang junub malamnya misalkan bersenggama, kebablasan keturun sampai adzan subuh, sampai masuk adzan subuh, belum mandi suci, belum mandi suci, sudah masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh berarti kan sudah masuk waktunya puasa. Gimana ini? Hari ini saya boleh puasa apa enggak? Boleh. Sah enggak puasanya? Sah. Jadi orang lagi puasa itu tidak ada tuntunan untuk suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi meskipun dia masuk atau ada waktu dari puasanya ini yang dia sedang berhadas besar, hadas besarnya junub, bukan haid. Kalau ada haidnya tidak sah, masih cuman 5 menit, walaupun cuma 5 menit tidak sah, tidak sah puasanya. Kayak misalkan adzan maghrib kurang 5 menit metu, garek 5 menit terus nyepak di depan kurma karo kolak, sur ke kamar mandi tiba-tiba keluar darah. Gimana puasa saya hari ini? Lapar haus saya hari ini gimana hukumnya? Sah apa enggak? Tidak sah, batal puasanya, wajib dikodok di hari yang lain. Itu untuk haid. Tapi kalau untuk junub, untuk junub atau terputusnya darah meskipun belum mandi suci, sah puasanya. Jadi suci, misalkan suci, atau misalkan malam harinya dilihat isya itu sudah tinggal sedikit, ini koyoke sesuk wes suci, kayaknya besok sudah suci. Akhirnya malamnya niat nawaitu saumul ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana. Saya niat puasa besok. Tapi karena dikira orang-orang rumah lagi haid, ndak ditangek nih sahur. Tapi lek mama insyaallah ndak, karena bagian masak. Jadi misalkan ndak sempet
istilahnya jadi waktu diantara mau subuh itu tidak sempat mandi, tidak sempat mandi. Baru tahu kalau suci setelah masuk waktu subuh. Oke, dilihat oh ternyata sudah suci. Ini sucinya kayaknya sebelum azan subuh. Gimana ini hari ini puasa apa enggak? Puasa. Oke, bahkan wajib imsak. Oke, wajib hukumnya imsak. Walaupun misalkan saya hari ini sudah wajib puasa, tapi malamnya lupa enggak niat. Oke. Jadi karena istilahnya lupa enggak niat, ternyata subuh sudah suci. Gimana ini hari ini wajib puasa apa enggak? Wajib. Wajib puasa, wajib imsak. Tapi puasa ini tadi harus dikodok di hari yang lainnya. Nanti kalau sudah suci dikodok. Kenapa? Karena malamnya lupa niat. Jadi alasannya ngodok bukan karena dia tidak puasa, puasanya tetap wajib, puasanya tetap wajib, tapi karena malamnya terlupa niat, akhirnya puasanya ini jadi tidak sah. Maka wajib untuk dikodok. Begitu juga kalau kayak yang tadi itu, 5 menit mau adzan, 5 menit mau adzan keluar darah. Piye iki saya wajib langsung minum, persepsinya kan kudu dibatal nih harus minum. Enggak Bu, malahan harusnya tetap imsak. Harusnya tetap imsak sampai adzan maghrib, makan minum bersama orang-orang yang berpuasa, tapi puasa kita batal. Jadi kewajibannya adalah kewajiban imsak. Mau itu keluar darahnya jam 12 siang, jam 1 siang, bukan keluar darah hore ngombe lah ini. Yang harusnya kita dapat fadilah dari puasa dari segi pahalanya, misalnya orang haid, orang sedang haid, ndak puasa, dia itu tetap dapat pahalanya puasa. Kenapa? Karena ndak puasa, karena puasanya dia nuruti perintahnya Allah, ndak puasanya juga nuruti perintahnya Allah. Jangan sampai dihapus pahalanya gara-gara kita ngomong hore. Jangan sampai. Jadi jangan sampai hilang kadar puasanya itu gara-gara batal langsung ngombe, langsung nganduk, langsung bakso. Apalagi bakso di tempat terbuka karo ngelek-ngelekne wong mlaku. Enggak karu-karuan iki. Jadi alal haid wan nufasa. Untuk orang haid dan nifas yang pertama haram puasa. Puasa ini haram, bukan cuma haram tapi tidak sah, haram dan tidak sah. Dan yang kedua al-murur fil masjid in khafat talwithu. Yang kedua juga keharaman yang kedua adalah lewat di masjid kalau dia takut mengotori. Kalau dia takut mengotori. Yang pertama tadi adalah berdiam diri di masjid. Kalau berdiam diri di masjid mau mengotori ataupun sekiranya bakalan mengotori ataupun tidak haram. Tapi kalau misalkan murur, kalau misalkan kita lewat aja di masjid, kalau takut mengotori haram, kalau tidak takut mengotori tidak haram. Takut mengotori ini misalkan kayak gimana? Jangan naruh tas di masjid, ke kamar mandi, ternyata haid, tidak bawa pembalut, maaf, tidak bawa pembalut, tidak bawa celana dalam, darahnya keluar banyak, darahnya keluar banyak. Kalau kita masuk ke masjid takutnya netes, gimana ini? Kita tetap masuk apa enggak? Jangan masuk ke dalam masjid, karena masjid itu secara hukum masjid itu sendiri haram kita memasukkan sesuatu yang kotor di dalam masjid atau sesuatu yang najis di dalam masjid. Makanya kalau jenengan masuk masjid bawa anak kecil, bawa bayi, dan di bayi itu pakai pempes, kalau misalkan pempesnya ini tidak muntuk-muntuk, istilahnya barusan ganti, jadi insya Allah kalaupun masuk ke dalam masjid tidak bakalan keluar, istilahnya nggak bakalan bocor, boleh. Tapi kalau enggak, wis metenteng ini, gimana ini? Boleh enggak dibawa masuk ke masjid? Enggak boleh. Jadi secara sengaja memasukkan najis ke dalam masjid itu hukumnya haram. Mau itu najis yang kita bawa ataupun najis yang orang lain bawa, ini hukumnya adalah haram. Jadi di sini yang boleh adalah murur, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah bawa sajadah ke masjid. Rasulullah bawa sajadah ke masjid, sajadahnya ketinggalan di dalam masjid. Setelah itu Rasulullah minta kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan sajadah saya di dalam masjid. Katanya
Sayyidah Aisyah, ini haid ya Rasul, saya lagi haid ya Rasul. Maka katanya Rasul, bukankah haid kamu itu di situmu, bukan di tanganmu. Yang haid memangnya tanganmu, yang haid kan hehemu. Yang haid kan bukan, istilahnya darahnya bukan ada di tangan kamu. Maka dari situ diketahui bahwasanya kalau cuma sekedar murur, saya masuk untuk ngambil sesuatu, setelah itu keluar lagi, maka ini hukumnya ndak apa-apa. Hukumnya ndak. Jadi al-murur fil masjid in khafat talbitu. Haram kalau takut ngotori masjid. Kalau tidak takut ngotori maka tidak haram. Setelah itu yang keempat, yang ketiga, bagi orang khusus untuk haid dan nifas, yang ketiga adalah tolak. Tolak itu cerai. Cerai ini keharamannya bagi laki-laki. Seorang suami haram hukumnya mentalak istrinya ketika mereka dalam keadaan haid, atau istrinya dalam keadaan suci yang di masa suci tersebut sempat digauli. Ini hukumnya haram. Kenapa kok haram? Haram berarti dosa. Suaminya berdosa kalau menyeraikan istrinya di masa tersebut, tapi jatuh talaknya tetepan. Istilahnya bukan berarti haram, berarti talaknya tidak jatuh, tetap jatuh talaknya. Kalau talak 1 ya jatuh 1, lek 2 ya jatuh 2, lek 3 ya jatuh 3, 4 kak 4 terus ora enek. Pol telu, paling pol itu 3. Kalau sudah 3 berarti sudah jadi tolak abad. Talak yang yang nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah talaknya talak 3, itu sudah jadi talak yang nggak akan bisa kembali lagi kepada suaminya tersebut, illa ma'al muhallil, kecuali kalau pakai muhallil. Muhallil itu apa? Laki-laki yang menghalalkan kembali istrinya, yaitu begitu istrinya dicerai, talak 3, istrinya dicerai, habis itu setelah cerai jalanin iddah, selesai iddah nikah sama laki-laki yang lain, setelah nikah sama laki-laki yang lain sempat digauli, habis itu dicerai sama suami kedua, habis itu menjalankan iddah dari suami kedua, habis itu selesai iddahnya baru suami pertama bisa balik sama istrinya. Lek ndak iso balik. Jadi yang namanya talak 3 itu seperti itu. Tapi kalau talak 1, talak 2 namanya talak raja'i. Talak raja'i itu talak yang masih bisa kembali lagi. Kalau talak 1, talak 2, selama perempuan itu masih ada di masa iddah, suaminya pengen balik lagi, cukup mengatakan ayo kita kembali, maka balik lagi. Dan yang tersisa dari jatah cerainya garek yang tersisa. Kalau talak 1 berarti tinggal 2, kalau talak 2 berarti tinggal 1. Tapi kalau sudah di luar masa iddah, suami pengen kembali lagi, harus dengan akad baru lagi. Harus pakai akad baru lagi, ada penghulunya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, baru bisa kembali lagi kalau sudah di luar masa iddah. Kenapa perempuan haid kok tidak boleh dicerai? Bahkan di masa Nabi ada salah satu putranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, nyerai istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan balik odise, rujuk dulu kamu sama istrimu. Nanti kalau misalkan setelah dia suci dari haidnya, silahkan mau kamu teruskan cerainya atau kamu kembali kepada istrimu, silahkan. Maka ditunggu sampai selesai masa haidnya, baru setelah itu dicerai. Kenapa kok haram hukumnya mencerai di masa haid? Karena akan memperpanjang masa iddahnya mereka. Bakalan lebih panjang masa iddahnya. Dan masa iddahnya perempuan kalau masih haid niku, kalau talak cerai itu 3 kali sucian, 3 kali siklus. Jadi kalau haid, kalau ditalaknya lagi haid, ini kan masih nunggu sampai suci. Setelah itu suci, sampai keluar darah lagi, itu belum terhitung. Haid yang kedua, keluar darah kedua sama suci yang kedua baru dihitung 1. Habis itu nanti haid lagi, suci lagi 2, haid lagi, suci lagi 3. Ngelihat darah keempat baru dia selesai masa iddahnya. Nah, makanya jadi panjang, jadi panjang. Begitu juga kalau lagi suci, suci yang di situ sempat digauli, maka dia perempuan ini ditalak, dia ngelihat darah pertama itu belum dihitung
belum dihitung masa, istilahnya belum dihitung 1 kali sucian, belum. Jadi nunggu haid, habis itu suci. Haid yang kedua, suci yang kedua, itu 1 siklus. Habis itu haid lagi, suci lagi, 2. Haid lagi, suci lagi. Berarti darah yang kelima baru dia dianggap sebagai keluar dari masa iddahnya. Tambah panjang lagi kalau perempuan yang suci dan di masa suci itu sempat digauli sama suaminya. Makanya yang paling meringankan adalah ketika dia masa suci. Ketika perempuan itu suci, ketika datang haid yang pertama, haid suci pertama itu sudah 1 kali sucian. Haid suci kedua 2 kali sucian. Haid suci ketiga 3 kali sucian. Darah keempat dia keluar dari masa iddah. Ini kalau perempuan cerai, iddahnya iddah cerai. Kalau iddah karena ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi ini talak. Setelah itu yang terakhir adalah keharaman bagi seseorang yang watamkinu az-zawj was-sayyid minal istimta' baina surratiha wa rukbatiha qablal wusul. Yang terakhir adalah bersenggama. Jadi bersenang-senang al-istimta' wal mubasyarah bima baina surrah wa rukbah, dengan apa yang ada di antara perut sampai ke lutut. Nah, ini juga haram bagi keharamannya. Jadi yang 2 hal ini tadi, talak sama senggama, ini keharamannya bagi laki-laki, karena perempuan di situ korban, korban apa tuh? Tapi istilahnya yang kena hukuman itu laki-lakinya aja, jadi talak yang dapat dosanya laki-laki, walaupun talaknya tetap jatuh. Bersenggama juga seperti itu, yang haram laki-laki, walaupun perempuan di situ wajib untuk menolak, walaupun perempuan ketika haid suaminya mau mendatangi dia, maka wajib bilang. Makanya salah satu hal yang harus ada di dalam kejujuran suami istri adalah istri itu harus ngelapor kapan dia suci, kapan dia haid. Haid harus ngomong haid, suci yo harus ngomong suci. Ojo suci pas kesel ngomongnya haid. Atau ini tidak boleh. Jadi salah satu hal yang harus menjadi kejujuran antara suami istri, karena dosa. Jadi laki-laki ketika menggauli istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, hukumnya adalah haram. Seperti yang dikatakan oleh para sahabat ketika nanya sama Rasulullah, ya Rasul, ma huwal haid, ya Rasul, apa itu haid? Ketika para sahabat ini ngelihat orang-orang Yahudi, jadi ketika mereka sudah pindah ke Madinah, setelah itu ngelihat orang-orang Yahudi ini, kalau sudah perempuannya haid itu lam yu'akiluha, tidak mau makan bareng sama mereka, tidak mau minum bareng sama mereka, tidak mau ngobrol bareng sama mereka. Di istrinya kalau lagi haid disiwak, dikongkon ngalih, disuruh keluar dari rumah, disediakan rumah kecil di situ perempuan haidnya disuruh ada di tempat tersebut. Maka nanya sama Nabi, turun ayat yang mengatakan yasalunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahun. Wahai Muhammad, mereka nanya kepadamu tentang haid, katakan kalau haid itu adalah sebuah penyakit. Maksudnya penyakit ini penyakit yang memang harus keluar dari tubuh perempuan. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jangan dekati istrimu ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahun, jangan sampai kamu dekati sampai mereka benar-benar suci. Maksudnya sampai suci di sini sampai selesai mandi suci, bukan sampai berhentinya darah, bukan. Tapi berhenti darahnya dan dia mandi suci, maka di situ silahkan datangi mereka min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk didatangi. Emangnya ada tempat yang tidak boleh didatangi? Ada. Jadi perempuan ini kan maaf di kemaluannya ada 2 lubang, depan sama belakang, gitu. Yang boleh didatangi yang depan, yang belakang tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya datang dari belakang. Nek dari belakang mek modele tok, Kak. Belakang modele tok enggak apa-apa, nggih. Inilah hayafiddin, nggih. Jangan malu kalau membahas urusan agama. Jadi kalau cuman modelnya saja dari belakang enggak apa-apa, selama yang didatangi itu tetap tempat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk didatangi. Kalau kepleset, kepleset maksudnya gimana? Misalkan telat ya. Kalau misalkan suami itu, jadi ini misalkan karena
ketidaktahuan ya, karena ketidaktahuan atau karena ndak istrinya ndak jujur kapan waktu haidnya, akhirnya suami ini datengin istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Gimana hukumnya? Di madhabnya Imam Hanafi ya, di madhabnya Imam Hanafi wajib untuk membayar kafarat sebesar 1 dinar. Jadi laki-laki yang mendatangi istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid, ada dendanya. Dendanya itu 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kalau darahnya itu sedang banyak. Kalau darahnya sedikit, separuhnya. Separuhnya. Berarti 2,125 gram emas. Ini di madhabnya Imam Hanafi hukumnya wajib, tapi di madhabnya Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau laki-laki datengin istrinya lagi dalam keadaan haid, entah itu sengaja, entah itu tidak sengaja, enek dendone, yaitu 1 dinar atau 4,25 gram emas. Wallahu a'lam bishawab.